warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada King of the King, the love of the world, and the creator of everything is universal is Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Saskia Nabila Putri ingin berbicara tentang ikhlas, sebuah konsep yang sangat penting dalam agama kita. Yang pertama, tentang pengertian ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu berarti melakukan segala amal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Ini menjelaskan bahwa keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Mengapa ikhlas itu penting? Yang pertama, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa niat yang tulus adalah kunci utama dalam setiap amal yang kita lakukan. Yang kedua, mendapatkan keberkahan. Dengan ikhlas, setiap amal yang kita mendapatkan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi hambanya yang ikhlas. Dalam Quran surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika Allah mengkehendaki, niscaya Dia akan menghilangkan mereka dari kamu dan menjadikan kamu sebagai pengganti bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dapat menarik rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menjaga hati. Ikhlas membantu kita terhindar dari sifat pamer dan kesombongan. Ketika kita beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan lebih tenang dan bersih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga niat agar kita tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain. Adapun contoh praktis ikhlas, yang pertama dalam beribadah. Ketika kita melaksanakan sholat, kita fokuslah kepada Allah dan janganlah biarkan pikiran kita oleh kepandangan orang lain. Misalnya, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, niatkan bahwa kita melakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua, dalam beramal, berikan sedekah tanpa mengharapkan pujian ataupun imbalan dari siapapun. Ketika kita membantu orang lain, lakukan dengan tulus dan sembunyikan amal tersebut agar tidak terjerumus oleh riya. Mengatasi tantangan dalam ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita dihadapkan pada tantangan untuk tetap ikhlas. Salah satu caranya yaitu untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperbanyak berzikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam setiap amal. Selain itu, ingatlah bahwa setiap amal sekecil yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita latih diri kita untuk selalu ikhlas dalam setiap tindakan kita. Keikhlasan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, tetapi usaha dan niat yang tulus, insya Allah kita akan memperolehnya. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk menjadi hambanya yang ikhlas dan menerima segala amal ibadah kita.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apapun kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah semata. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.